warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali membahas tentang hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang keempat. Hadis keempat yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ya. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Sebelum itu marilah kita mengiringkan surah Al-Fatihah untuk muallif pengarang kitab ini, yakni Imam An-Nawawi. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in wa khususan ila ruhi Imam An-Nawawi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata pengarang kitab ini, yakni Imam An-Nawawi, katanya sebagaimana dituliskan dalam Al-Arba'in Nawawiyah, Al-Hadisur Rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujtama'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, ya, summa yakunu 'alaqatan misla zalik, summa yakunu mudghatan misla zalik, summa yursilu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berikut kita akan menjelaskan secara ringkas tentang terjemahan dan penjelasan atau keterangan tentang hadis yang keempat ini. An Abi Abdurrahman, yakni ayah dari bapaknya Abdurrahman, ya. Ini kunyah lagi, ya. Kunyah Abdullah bin Mas'ud, yakni An Abi Abdurrahman, ya, ini dia adalah Abu Abdurrahman, ya. Abdullah bin Mas'ud, ya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk sahabat-sahabat senior yang dekat dengan Rasulullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai dia. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana, ya, telah
meriwayatkan atau telah menceritakan kepada kami. Artinya Abdullah bin Umar mendengar ini tidak sendirian, tetapi dia mendengarnya dengan beberapa orang sahabat yang lain, ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abdullah bin Umar menjadi pendengar, ya, ketika Rasulullah menceritakan tersebut. Wa huwa shadiqul masduq, bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur di antara orang-orang yang jujur. Atau maknanya bisa juga wa huwa shadiqul masduq, dia adalah orang yang paling benar di antara orang-orang yang benar. Nah, jadi kedudukan Rasulullah ini, kalau ada semua orang tersebut orang yang jujur, maka Rasulullah lah yang paling jujur. Apabila semua orang adalah yang benar, maka Rasulullah adalah orang yang paling benar. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya tiap-tiap di antara kamu atau seseorang di antara kamu, yakni manusia, ya, sesungguhnya setiap manusia yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, ya. Setiap orang itu ketika dikumpulkan dalam penciptaannya dikumpulkan atau diletakkan, ya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, yakni di dalam rahim, ya. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari lamanya dalam bentuk nutfah. Nah, dalam istilah medis atau secara ilmiah disebut dengan sperma, ya. Secara 40 hari di dalam perut ibu, yakni ibu yang sedang mengandung itu 40 hari dalam bentuk nutfatan, dalam bentuk sperma. Summa yakunu alaqatan, kemudian dibentuk lagi. Summa yakunu alaqatan misla zalik, ya. Summa yakunu alaqatan misla zalik, yakni setelah sel sperma tadi membuahi sel ovum di dalam rahim ibu, maka dia akan dibentuk lagi menjadi alaqatan. Alaqatan ini adalah secara harfiah dimaknakan sebagai lintah, ya, sesuatu seperti darah kental yang menempel, ya. Summa yakunu alaqatan misla zalik, ya. Nutfah tadi berubah menjadi alaqah, ya. Berapa lama waktunya? Adalah misla zalik, yakni 40 hari, ya. Jadi 40 hari dalam bentuk alaqatan, seperti lintah merah yang menempel di dalam rahim ibu. Summa yakunu mudaghatan, kemudian dijadikanlah dari yang sebentuk lintah yang darah yang kental tadi, berubah lagi menjadi mudaghatan misla zalik. Summa yakunu mudaghatan misla zalik, yakni berubah menjadi segumpal darah yang lebih besar selama 40 hari pula, ya, 40 hari. Bila kita hitung di sini tadi dalam bentuk nutfah atau sperma tadi 40 hari, kemudian dalam bentuk alaqah, yakni darah tadi, yang darah yang kental yang menempel tadi 40 hari, kemudian mudghah, darah yang sudah menggumpal selama 40 hari lagi, berarti 40, 80, 120 hari. Artinya sekitar 4 bulan, ya. 4 bulan proses ini, ya. Misla zalik, summa yursilu ilaihil malaku, ya.
Kemudian setelah 40 hari ditambah 40 hari, kemudian ditambah 40 hari, maka jumlahnya 120 hari atau kurang lebih 4 bulan lamanya. Maka summa yursilu ilaihil malaku, kemudian Allah mengutus kepada janin yang ada di dalam perut ibu tadi, yang sudah berbentuk mudghah tadi, diutuslah seorang malaikat, ya, diutuslah malaikat, ya. Fayanfakhu fihi ruh, maka malaikat tadi ditugaskan untuk meniupkan ruh, ya. Malaikat tadi datang kepada orang yang mengandung tadi, ibu yang sedang mengandung tadi, maka malaikat tadi meniupkan ruh kepada calon janin tadi. Wa yu'maru bi arba'ina kalimat. Setelah ditiupkan ruh, ya, kurang lebih 4 bulan tadi, usia kandungan janin 4 bulan tadi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ya, maka ditetapkanlah kepada janin tadi 4 ketetapan. Pertama, ya, bikatbi rizqihi, ditetapkanlah soal rizkinya, ya. Apabila janin ini hidup nanti menjadi manusia, ya, maka sudah ditetapkan Allah ketika umur 4 bulan di dalam kandungan tadi tentang soal rizkinya ketika dia hidup, ya, sudah diatur apakah dia akan menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang sukses atau tidak, itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika usia kandungan tadi, usia janin tadi berapa? 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Wa ajalihi, dan ditetapkan pula tentang soal ajalnya, ya. Kapan dia meninggal sudah ditentukan oleh Allah sejak dalam kandungan tadi, ya. Wa amalihi, dan ditentukan pula amal baik buruknya sudah, ya. Sudah Allah ketahui, sudah Allah tetapkan bahwa amalnya sekian, ya, amal buruknya sekian, amal baiknya sekian, maka sudah ditentukan oleh Allah sejak manusia itu di dalam kandungan, yakni sekitar berumur 4 bulan tadi. Wa syaqiyun aw sa'idun, ya, juga ditetapkan bagaimana penderitaan, ya, kesusahan atau dan juga aw sa'idun, kegembiraannya, ya, susah senangnya juga sudah ditentukan oleh Allah ketika janin tadi berusia 4 bulan. Jadi 4 macam yang ditetapkan oleh Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, ya. Ditetapkan soal rizkinya, ditetapkan soal ajalnya, kemudian ditetapkan soal amal baik buruknya, kemudian ditetapkan susah senangnya ketika hidup, ya. Kita lanjutkan. Fawallahillazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitabu faya'malu bi'amalil ahlin nar fayadkhuluha, ya. Maka Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itulah Allah yang telah menetapkan masalah 4 ketetapan tadi. Inna ahadakum la ya'malu bi'amalil ahlil jannah, sesungguhnya ada seseorang di antara kamu beramal sebagaimana seperti amalnya ahlil jannah, ini sebagaimana amalnya penghuni surga, ya, dengan beramal yang baik, ya. Ada seseorang di antara kamu itu yang beramal dengan amal yang baik sebagaimana seperti amalnya penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, ya.
karena amalnya yang banyak itu, yang baik yang banyak itu, membuat dia hampir masuk surga, ya. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa ziraun, ya, sehingga antara dirinya dengan surga itu hampir, yakni illa ziraun, yakni seperti satu hasta, ya, jaraknya, ya. Fayasbiqu alaihil kitabu, ya, bi amali ahlil nar fayadkhuluha. Tetapi ketetapan Allah berbeda, ya. Ketetapan Allah berbeda. Dia yang sudah hampir masuk surga tadi, dia beramal dengan amal ahli neraka, ya. Maka orang tersebut mati dalam su'ul khotimah, atau dengan kematian yang buruk. Maka fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Jadi ada orang yang beribadah, beramal, ya, sampai hampir, ya, hampir bahkan hanya satu hasta, ya, jarak antara dirinya dengan surga, hampir masuk surga, tetapi di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan yang buruk, maka dimasukkanlah oleh Allah ke dalam neraka, ya. Tetapi itu semua merupakan sudah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ya. Sesungguhnya ada pula yang di antara kamu itu beramal dengan amal ahli neraka, ya, berbuat buruk terus, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziraun, sampai-sampai perbuatan buruk itu dengan amal ahli neraka itu, jarak dirinya dengan neraka hanya sekitar satu hasta, ya, sudah hampir masuk ke dalam neraka, ya. Fayasbiqu alaihil kitabu, tetapi di dalam ketetapan Allah, fayamalu bi amalil ahlil jannah, di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli jannah, ya, ini ahli surga. Ada orang yang beramal dengan perbuatan buruk, ya, beramal dengan amal buruk semua, tetapi ketetapan Allah yang membuat dia beramal dengan amal ahlil jannah. Artinya di akhir kehidupannya dia beramal baik, kemudian dia mati, maka fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka orang tersebut masuklah dia ke dalam surga. Nah, inilah semua ketetapan Allah, ya. Dua macam perumpamaan tadi disebutkan bahwa semuanya yang terjadi di alam ini adalah tidak lain karena sudah menjadi ketetapan Allah. Namun bukan berarti kita tidak berusaha, berikhtiar, yakni tetaplah beramal, ya. Semoga penutup umur kita adalah husnul khatimah, yakni dengan amal ahlul jannah dan dimatikan oleh Allah, menghadap Allah dengan husnul khatimah, yakni dengan kematian yang baik, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat ini diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Inilah penjelasan tentang hadis yang keempat. Isinya tentang ada tentang kedokteran, yakni tentang sains, yakni tentang apa? Bagaimana perkembangan janin di dalam kandungan seorang ibu, kemudian juga berkaitan tentang keimanan, yakni tentang ketetapan Allah terhadap manusia, persoalan ketetapan tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, kemudian tentang perasaan senang dan susahnya tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula dengan amal baik dan amal buruk yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Demikian penjelasan hadis yang keempat.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.